Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkat nikmat-nikmat tersebutlah kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya, yaitu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Di antara kewajiban tersebut yaitu kita sebagai siswa hendak mencari atau menuntut ilmu dalam tujuan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita niatkan dengan usaha kita mencari ilmu, semua kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam yang kita alhamdulillah sudah masuk ke bab kedua, yang mana kita sudah memahami tentang pelajaran bab pertama, yaitu tentang Asmaul Husna, yang sudah kita sama-sama pahami dan kita ketahui. Semoga ilmu yang kemarin kita pahami tidak hanya kita pahami saja, namun bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita meskipun masih dalam kondisi belajar kita di rumah melalui media elektronik, yaitu berupa HP atau laptop, tapi tetap kita semangat dalam mencari ilmu, dalam belajar menggapai cita-cita yang kita citakan dan harapan orang tua kita. Semoga kita dengan semangat kita, ilmu yang kita cari menjadi ilmu yang manfaat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita pendidikan agama Islam, kita awali belajar kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita baca saja bareng-bareng atau bersama-sama dengan kita membaca suratul Fatihah dengan niat mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai saja, kita awali pelajaran kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita baca bersama-sama bareng dengan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi kita sudah bacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita bacakan pada kesempatan hari ini menambah keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mulai, mungkin kalian buka Google Classroom-nya. Di situ kalian absen terlebih dahulu. Jangan lupa ketik nama kamu sesuai dengan absennya.
karena kalau tidak sesuai dengan absen nanti merepotkan saya khususnya untuk merekap data kehadiran kalian. Nah, kita langsung saja kita buka atau kita pahami bab 2 tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, pelajaran ini adalah tentang sikap atau sifat atau akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, yang paling utama dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bergaul. Ya, diantaranya perilaku jujur. Ya, jujur ini adalah sikap wajib bagi para rasul. Kita lihat perilaku jujur, makna jujur, nanti kita akan bahas makna jujur atau pengertian jujur. Kedua, bahwasanya jujur ini berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Ya, luar dan dalamnya itu harus sama. Nah, jujur dapat diartikan juga sebagai kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Seorang yang memiliki perilaku jujur hanya akan mengucapkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi, tidak diada-ada. Makanya harus sesuai hati, ucapan, dan perbuatan ketika kita melakukan perbuatan sikap jujur. Kita lanjut dalil perilaku jujur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Ya, jangan disamakan atau jangan kamu campurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya, sesuatu yang haram tak boleh dijadikan satu dengan yang halal. Nah, begitu juga yang halal tidak boleh dijadikan dengan yang haram. Hanya ada suatu perkataan bahwasanya sesuatu yang halal dijadikan satu kepada yang halal, itu balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala, artinya selamat. Ya. Nah, yang halal dijadi satukan kepada yang haram, maka hal tersebut menjadi ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak selamat atau tidak baik. Dan yang haram ditempatkan kepada yang halal tetap tidak baik juga, dan juga maka balasannya nerakanya Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak selamat. Seperti apa? Sesuatu barang yang hasil daripada mencuri atau sesuatu yang haram, ya disedekahkan, tidak ada nilainya apa-apa. Ya, perbuatan malingnya, mencurinya itu tetap perbuatan yang salah. Tidak menghapus daripada perbuatan maling itu karena sebab dia disedekahkan, itu tetap tidak halal, haram. Ya, balasannya neraka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi haram dengan haram, yaitu pasti jelas. Yang batil dengan yang batil, ya pasti jelas itu tidak selamat, ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kebenaran, jangan disembunyikan, katakan meskipun itu pahit. Ya, sedangkan kamu
mengetahui, bahwasan kamu mengetahui. Kita lanjut. Penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Ada banyak tuh. Satu, meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Ya, ya benar, yang benar. Buruk, ya buruk. Jangan di kebenaran dikatakan buruk atau keburukan dikatakan baik. Jangan mengikuti hawa nafsu kita. Ikuti hukum syariat yang ada, yang karena menurut hawa nafsu kita, ya biasa kalau kita menuruti hawa nafsu kita, yang buruk bisa jadi benar, yang benar bisa jadi buruk. Kedua, mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Ya, kerjakan dengan semampu kita, jangan kita kerjakan dengan sesuatu yang tidak halal. Bahasanya begitu, tidak halal, artinya mencontek. Karena mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri itu sangat berharga, sangat kita merasakan puas, perasaan puas tersendiri. Dan juga jadi motivasi kita bahwasan ini nilai saya hasil hasil mengerjakan sendiri. Ketiga, menasihati teman yang melakukan keburukan. Ya, nasihati teman-teman yang melakukan keburukan. Ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya hendaklah kita jauhkan, jangan kita dekat atau kita kita tiru. Selanjutnya bercerita sesuai kejadian yang dia alami, ya, jangan bohong, ya, jangan menambah-nambah untuk memaniskan atau membaguskan cerita tersebut. Bersegera dalam melakukan kebaikan baik saat dilihat orang maupun tidak dilihat orang lain. Sama aja, biasa aja, mau dilihat orang lain atau tidak, tetap ketika amalan soleh itu kita kerjakan. Jangan karena nggak enak kebaikan. Kalau kita nggak enak itu ada pada diri hati kita, berarti tidak sesuai dengan hati kita perbuatan tersebut. Maka itu sama juga kita membohongi diri kita sendiri. Tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan, mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, menepati janji yang telah disepakati, mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi, mengakui kesalahan yang dilakukan, yang kita lakukan. Nah, di sini ada kejujuran mengantarkan ke surga. Pastinya, ya. Jadi kalau kita mendapatkan tempat yang terbaik, ya pasti ada yang harus kita kerjakan. Dan yang kita kerjakan itu hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Ya. Kalau tempat surganya Allah Subhanahu Wa Taala, mengarahnya pun akan yang baik. Seperti hidup tenang dan menjadi tentram. Ya, tidak tergesa-gesa. Karena at-ta'ani minallah wal ajlati minasyaitan. Tenang itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. Setan menjerumuskan manusia untuk hidup tidak tenang, tergesa-gesa, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Enak, pasti enak-enak yang arah-arah ke surga. Kita dipercaya dengan orang lain, juga hidup juga tenang, memiliki banyak teman pun banyak, sehingga kita memiliki banyak teman. Menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan masyarakat, dan juga keluarga kita juga akan secara otomatis nama baik kita akan baik ketika ketika kita melakukan perilaku jujur. Nah, itu adalah hikmah perilaku
jujur. Jadi perlu kita amalkan tentang perilaku jujur tersebut, sehingga kita tergolong daripada orang-orang yang selamat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kita masuk ke bab selanjutnya tentang perilaku amanah. Satu, makna perilaku amanah. Makna perilaku amanah di sini apa nih? Dalam aspek perilaku amanah berarti terpercaya. Nah, ini sikap amanah ini salah satu dari sifat wajib bagi para rasul. Sifat wajib bagi para rasul itu kan kita tahu yang pertama yaitu sidik, yaitu jujur. Ya. Lawan daripada sidik tadi jujur adalah al-kazib, artinya bohong. Kedua, amanah. Ya, amanah itu terpercaya, ya dipercayai oleh orang lain. Ini hasil buah daripada sikap jujur, pasti kita amanah. Artinya dipercayai oleh orang terpercaya. Menurut Ahmad Mustafa Al-Marabi, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada pihak yang berhak memilikinya. Menunaikan amanahnya, ketika kita diberikan amanah perlu kita sampaikan atau kita jaga jika seorang itu memberikan amanah kepada kita. Dalil perilaku amanah. Dalilnya dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Ya, amanah bagi orang-orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah. Apa yang syariat, kewajiban yang diberikan kepada orang-orang beriman adalah kita jalankan, adalah kita tunaikan. Dan Rasulnya sunnah-sunnahnya, ya sunnah-sunnahnya itu. Dan juga jangan mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kamu, kepada orang lain, mengamanahkan kepada kita, baik itu berupa jabatan maupun suatu amanah baik dalam ucapan maupun perbuatan. Nah, percaya kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Hikmahnya kita perilaku bersikap amanah. Satu, dipercaya orang lain, memperoleh simpati dari orang lain, memperoleh kesuksesan hidup, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi suatu permasalahan, dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah kita berperilaku amanah. Pastinya kita hidup akan enak, tenang. Ya, ini hikmah dari perilaku amanah. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya tentang perilaku istiqomah. Jadi pertama tentang sikap jujur, yang kedua sikap amanah. Nah, kedua sikap tersebut adalah salah satu dari sifat wajib bagi Rasul. Dan kebalikannya, ya, bohong dan tidak amanah itu adalah salah satu sikap ciri-ciri orang munafik, ya, yang mana sampaikan bahwasanya orang munafik itu tempatnya itu Allah tempatkan nanti di alam akhirat, itu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling bawah, ya, neraka yang paling bawah. Maka hendaklah dalam kedua sifat ini hendaklah ada pada diri kita, dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita terjauh dari sifat orang-orang yang
munafik. Kalau kita berperilaku jujur dan aman. Kita lanjut perilaku istiqomah. Mana perilaku istiqomah? Sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam bertindak. Ya, kukuh dalam pendirian. Dalam makna luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Ya, tetap iman kita ini banyak dicontohkan para sahabat-sahabat sabiqul awalin, sahabat-sahabat yang terdahulu yang meluk agama Islam itu dalam mempertahankan keimanannya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sampai taruhan nyawa. Ya, yang banyak ceritanya tentang Sayyidina Bilal bin Rabah untuk mempertahankan seorang budak kulit hitam dari Habasyah yang mengimani akan kerasulan Nabi Muhammad SAW, diketahui oleh para majikannya. Ketika diketahui oleh majikannya, maka mulai penyiksaan, penzaliman yang tidak sepatutnya dilakukan oleh manusia itu diberikan kepada Bilal bin Rabah. Karena istiqomahnya itu, Bilal bin Rabah tetap meskipun siksaan demi siksaan diberikan oleh majikannya tetap Bilal bin Rabah tetap istiqomah, itu konsekuen pada pendirian dan keyakinan. Hanya kita belajar dari hal tersebut, hendaklah hal-hal yang baik hendaklah kita kerjakan dengan istiqomah. Belajar, jangan sampai kita berhenti belajar. Ya, belajar kadang pola pikir zaman sekarang itu karena kehidupan duniawinya, kadang sudah lulus SMK sudah selesai, waktunya kerja, nggak belajar lagi. Jangan ada pola pikiran tersebut pada diri kita. Istiqomah ya, meskipun kita selesai belajar SMK, tetap kita belajar dimanapun kita berada. Ya, meskipun tidak formal, kita tetap belajar, tidak henti-hentinya, terus istiqomah dalam kebaikan dan membela, mempertahankan keimanan walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Lanjut, dalil perilaku istiqomah dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya sungguhnya orang yang bertakwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Ya. Jadi orang-orang itu hendaklah kita ambil pelajaran juga buat kita. Ya. Ini tentang mempertahankan keimanan kita. Kemudian tetap istiqamah, tidak ada rasa khawatir pada mereka. Ya, khawatir dalam hal apa? Baik dalam kelaparan, baik dalam harta, atau dalam pandemik seperti sekarang ini ya. Sekarang ini COVID. Ya, jangan khawatir, tetap kita beribadah, malah lebih kita tingkatkan, lebih kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk untuk tidak juga bersedih hati. Kalau kita was-was, di sini takut, situ takut, tetap kita tawakal aja kepada Allah. Lebih kita tingkatkan iman kita, lebih kita tingkatkan doa kita, lebih kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir,
hikmah perilaku istiqomah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki orang yang istiqomah. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia, mendapatkan kesempatan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah, dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Ini hikmah kita berperilaku istiqomah. Nah, ini tentang perilaku tiga sikap terpuji yang kita pahami dari mulai pengertiannya, pengamalannya, dan hikmahnya, dan juga dalil yang kita sebutkan. Ya. Jadi semoga kita bisa memahami dan mengamalkannya, ya, mempraktekannya. Jangan kita teori aja tahu, tapi kita tidak bisa berbuat mengamalkan perilaku tersebut. Karena kalau kita mengamalkan perilaku tersebut, ya termasuk golongan orang-orang yang mulia dan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mendapatkan balaskan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, setelah kita sudah membahas materi tersebut, siswa diharapkan mampu, ya, memahami tentang sikap perilaku jujur, amanah dan istiqomah, dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bab 2, perilaku terpuji, jujur, amanah, dan istiqomah. Sebelumnya kita tutup kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini melalui video pembelajaran ini. Dan siswa-siswi SMP Bani Taqwa nanti untuk minggu kedepannya bisa langsung saja mengerjakan buku LKS yang sudah kalian miliki, yaitu tentang bab 3 bab 2 halaman berapa? Halaman 25, bagian 1 dan bagian 2 dan 3. Kalian kerjakan, nanti Bapak akan menyediakan link Google Form-nya. Ya, nanti kalian tinggal isi saja link Google Form-nya, nanti tinggal pilih A atau B atau C atau D. Dan juga nanti untuk esainya kalian isi saja di sini. Jadi melalui link Google Form ini biar memudahkan Bapak untuk mengoreksi tugas yang kamu kerjakan, ya. Jadi nanti ditunggu saja di Google Classroom. Minggu depan Bapak akan menyampaikan atau tugas linknya yang Bapak sediakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan video pembelajaran ini. Kurang lebihnya sebelumnya kita tutup saja kegiatan pembelajaran video pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.